Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, sobat guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Iga Dahyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banjar, akan melaksanakan tugas aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Edi Anhari, yang sekaligus menjadi objek pengamatan pada observasi saya nanti. Ya, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Iga. Ya, apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bapak dalam keadaan baik. Ya Bapak, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Pak. Jadi tujuannya agar nanti ketika Pak Edi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, kegiatan observasi yang saya lakukan bisa menjadi lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, pada kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh. Iya, mohon izin ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, terkait tujuan pembelajaran nanti dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai di kelas? Baik, untuk tujuan pembelajaran saya akan mengajarkan tentang materi IPAS di perubahan wujud zat. Iya, bagus. Jadi masalahnya berkaitan dengan perubahan wujud zat ya Pak materinya. Baik. Kemudian area pengembangan dari tujuan yang Bapak ingin terapkan itu seperti apa Pak? Saya dalam pembelajaran akan menekankan pada praktek atau eksperimen bagaimana perubahan wujud zat benda. Baik Pak, dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajarannya yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya akan melaksanakan dengan model pembelajaran problem based learning. Iya, oh jadi menggunakan model berbasis masalah ya Pak ya? Ya, betul. Tentunya di dalamnya pembelajaran nanti ada sintaks-sintaks PBL juga ya Pak ya? Iya, Ya, betul. Kemudian Pak, untuk strateginya dalam pembelajaran nanti menggunakan strategi apa Pak? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kepada proses dan konten. Berdiferensiasi proses yang seperti apa yang Bapak mau tonjolkan? Untuk proses belajarnya, saya akan memetakan kesiapan belajarnya, seperti memberikan soal diagnostik terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana siswa itu tergolong dalam yang kesulitan, yang sedang, dan yang mampu. Bagus Pak. Untuk strategi kontennya seperti apa Pak? Untuk strategi konten yang saya ambil, saya mengambil dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, bagus sekali itu Pak ya. Kemudian Pak, untuk penilaiannya bagaimana Pak? Saya akan melakukan penilaian tes tertulis dan penilaian sikap. Oke, tes tertulis dan penilaian sikap ya Pak, berarti observasi ya Pak nantinya? Betul. Betul sekali. Kemudian untuk sasaran kelasnya Pak, kelas berapa Pak? Untuk sasaran kelas, saya kebetulan ada di kelas 3. Kelas 3 ya Pak ya, di jam berapa Pak? Jam pertama dan kedua. Di hari? Di hari Senin. Oh, di hari Senin ya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya cukup ini saja ya Pak ya. Jadi saya cuma ingin tahu saja arah pembelajaran nanti ya Pak ya. Baik. Karena nanti yang saya pantau dan saya amati berkaitan hal yang sudah saya tanyakan tadi. Jadi jadwal kita melaksanakan observasi di hari Senin ya Pak ya, di kelas 3 jam 1 dan 2. Sesuai dengan rencana yang Bapak tadi. Mudah-mudahan pembelajarannya nanti sesuai dengan yang direncanakan Bapak, tujuan, strategi, dan model yang direncanakan bisa teramati ya Pak ya, dan tercapai, dan tercatat ada tentunya. Nah, jadi pembelajaran bisa termaksimalkan untuk siswa dan terlaksana dengan baik. Jadi harapan saya hari Senin nanti kita dapat berjumpa lagi ya Pak ya, dalam kegiatan observasi. Setelah observasi kita bisa melaksanakan pasca observasi. Nah, nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Edi. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Baik. Terima kasih. Baik, demikian kawan-kawan semuanya hasil praobservasi saya bersama rekan sejawat saya Bapak Muhammad Edi Anhari.
Sampai jumpa pada kegiatan observasi selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo kawan-kawan, sobat guru penggerak. Pada kegiatan kali ini kami akan melaksanakan observasi pengamatan pada proses pembelajaran Bapak Muhammad Edian Hari di kelas 3. Pada sebelumnya kami sudah melaksanakan pra-observasinya. Bagaimana Bapak? Apakah hari ini sudah siap melaksanakan observasi? Siap. Iya, alhamdulillah Bapak Edi hari ini sudah siap melaksanakan observasi. Saksikan observasi kami di kelas 3. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Mulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa. Silakan Kak Sari pimpin kita. Mari kita mendengar bersama-sama doa dimulai. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak cek kehadiran kalian dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Lengkap. Ya, lengkap. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang IPAS, tentang ini jenis-jenis hewan yang ada di dunia seperti sapi. Terus ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti ayam, burung, bebek, dan lain. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Pasti kalian pernah mengalami atau melihat sebuah fenomena yang sebenarnya kalian itu sering melihat. Seperti Bapak di sini ada apa ini? Es batu. Nah, kenapa dia? Nah, es batunya apa? Mencair. Kenapa dia mencair? Karena terkena suhu udara atau suhu panas. Kalau es batunya mau bertahan, biasanya diletakkan di mana? Di kulkas atau di termos. Termos itu untuk supaya dia tidak lekas cair. Terus juga apakah kalian pernah melihat atau pernah mencuci baju? Pernah? Ada yang tidak pernah? Pasti ada. Terus dia apa? Bajunya pas kalian mencuci baju itu, baju dia dikeringkan, dijemur di bawah sinar matahari. Entah kenapa kok bisa bajunya menjadi kering. Kenapa ya? Ya, karena suhu panas membuat air yang ada di dalam baju menjadi apa? Airnya kalau bajunya kering, akhirnya apa yang terjadi? Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan mencari tahu apa yang terjadi kepada entah itu pakaian yang darinya basah menjadi kering, kemudian apa yang terjadi terhadap es, kenapa menjadi mencair, dan lain sebagainya. Karena kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Ya, kita minta kalian untuk memperhatikan videonya. Assalamualaikum anak-anak. Kita akan belajar perubahan wujud pada benda, mengetahui artinya dan melihat contohnya. Yang pertama, mencair saat dipanaskan di atas kompor.
Yang kedua, membeku, perubahan benda cair menjadi padat. Saat kita membuat es yang kita taruh di dalam kulkas akan membeku atau air jelly. Yang ketiga, menguap, perubahan benda cair menjadi gas. Seperti air yang dipanaskan atau lautan yang disinari matahari akan menghasilkan uap yang naik ke atas. Keempat, mengembun. Pernahkah kamu melihat embun di pagi hari? Ya, itulah gas air yang menjadi titik air saat suhu dingin. Kelima, mengkristal adalah perubahan benda gas menjadi padat. Seperti contohnya salju adalah gas air yang menjadi butiran salju saat suhu yang sangat dingin. Yang keenam, menyublim, perubahan benda padat menjadi gas. Seperti pewangi ruangan di rumah kita, dibiarkan di ruangan terbuka akan menghasilkan wangi yang menyebar ke seluruh ruangan. Jangan lupa subscribe. Ya, dari video tadi kita sudah tahu. Ya. Ya, dari video yang kalian tonton tadi, pertama dulu Bapak ingin menyampaikan ada beberapa apa aja yang terjadi fenomenanya. Yang pertama adalah mencair. Contohnya seperti apa? Es batu, es krim. Kalau dibiarkan akan kemudian ada membeku, yang kayak benda cair menjadi padat, seperti air yang dimasukkan ke dalam kulkas, atau ikan mau bikin agar-agar kan awalnya cair, tapi kalau didiamkan dia akan menjadi padat. Terus ada menguap. Menguap ini bukan menguap yang ngantuk ya, bukan. Menguap itu beda. Menguap itu dari benda cair menjadi gas. Seperti kalau kalau kalian pernah melihat air yang dididihkan. Ibu kalian memasak air, apa yang terjadi? Mendidih. Ada yang keluar dari dalam teko. Asap, bukan asap, itu namanya uap. Misalkan ikan kalian tutup itu memasak, terus kalian tutup pakai penutup tudung. Nah, terus jika kalian buka, kemudian ada apa itu? Ada air malah di atas tutupnya. Itu bukti kalau air itu menguap. Terus ada mengembun. Nah, mengembun itu proses di mana gas menjadi cair. Seperti di pagi hari, seperti kalian melihat dedaunan yang basah. Kemudian apa? Kalau di kaca, misal di kaca rumah kalian kalau harinya dingin, dia ada air-airnya di sana. Terus ada mengkristal. Ini yang sulit dicari, kita sulit untuk mencari ini karena dari gas menjadi padat. Contohnya seperti salju. Kita nggak pernah mendapati di daerah sini ada salju. Dan terakhir ada menyublim. Itu dari zat padat menjadi gas. Contohnya pewangi ruangan atau apa, kapur barus, kan ada bungkusnya. Nanti kalau kita diamkan terus menerus dia akan mengecil. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok, sekitar 4 kelompok. Jadi silakan Bapak pilih ya kelompoknya. Ya, sudah.
Sekarang Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok menurut kesiapan belajar kalian. Bapak akan bagikan kertas tugas kalian masing-masing. Silakan tulis namanya dulu. Baru nanti Bapak sampaikan instruksi selanjutnya. Pakai pensil itu satu aja. Terus siapa lagi? Ya, bagaimana percobaan kalian? Ini ada kalian menggunakan apa? Apa yang uap ajaib. Kalian membakar air di atas ya panas. Jadi yang terjadi adalah airnya menjadi apa yang terjadi? Mendidih. Sedangkan air tadi ternyata berkurang. Yang terjadi adalah menguap. Ya betul, menguap. Nah, nanti airnya kalau lama-kelamaan akan menjadi habis. Karena airnya semua akan habis menguap. 3. Ya, di kelompok kalian apa yang kalian lakukan? Ini menggunakan es batu. Apa yang terjadi ya Bapak? Akhirnya 3. Ya, di kelompok kalian apa praktek yang kalian lakukan? Menggunakan es batu. Tadi kalian lakukan apa? Didiamkan. Ya. Terus apa yang terjadi dengan es batunya? Esnya mencair. Nah, karena ada airnya karena. Nah, karena disimpan di suhu ruang. Ya. Bagus. Ini namanya apa? Gula. Coba. Hilang. Apinya hilang. Tahan ke dalam. Gasnya habis. Ya, ikut. Ya, di sini kalian praktek apa? Mati terus. Nah, membakar gula. Nah, dibakar menjadi apa? Cair. Kalau gula dipanaskan akan menjadi cair. Tapi kalau gulanya dibiarkan setelah beberapa lama, apakah gulanya akan menjadi padat kembali atau tetap menjadi cair? Ya, menjadi cair. Coba kita diamkan dulu apa yang terjadi nanti. Ya, sekarang kita cek lagi. Setelah didiamkan beberapa saat, gulanya apakah masih menjadi cair atau sudah padat? Oh, jadi padat ya? Karena dia jadi keras. Nah, gulanya menjadi padat kembali. Itulah perubahan bentuk zat kalau yang terjadi pada gula. Ya, kalian sudah melakukan tadi percobaan pada masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya, Bapak minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil eksperimennya. Untuk kelompok Badriah, Farhan yang maju, silakan maju ke sini. Ya, eksperimen. Oh. Jadi yang kalian lakukan menunjukkan kalau air kalau dipanaskan menjadi uap air. Ya, bagus.
Tepuk tangan untuk Farhan. Kemudian siapa lagi dari kelompok ini? Silakan Siti Fatimah. Oh iya, tepuk tangan. Kegiatan yang percobaan yang kelompok Fatimah lakukan tadi menggunakan gula. Gulanya dipanaskan. Setelah dipanaskan ternyata gulanya menjadi cair. Setelah selesai dipanaskan, didiamkan dalam suhu ruangan, gulanya kembali menjadi padat. Sudah ini. Ya. Dari berbagai macam praktek yang kalian lakukan tadi, dari yang pertama tadi ada yang mencairkan es batu. Es batu yang darinya padat menjadi cair. Terus ada juga yang mendidihkan air, yang air menjadi uap. Prosesnya namanya menguap. Iya. Terus yang tadi ada juga membakar atau memanaskan gula. Gula yang padat menjadi cair. Kemudian didiamkan gulanya menjadi padat kembali. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini bisa berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan pimpin doa. Ya, saya ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan guru penggerak, pada video kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama Bapak Muhammad Edi Anhari. Pada video yang lalu, kami sudah melakukan observasi dan pra-observasi bersama beliau. Saksikan pasca observasi kami. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bapak dalam keadaan baik ya Pak ya. Iya. Nah, baik Bapak, jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya saya ingin mengajak Bapak ngobrol banyak hal nih, terkhusus pada kegiatan sebelumnya pembelajaran di kelas 3 ya Pak. Baik. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu ini catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali nih Pak, boleh ya Pak? Oh iya baik. Iya. Untuk yang pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Mungkin ada juga yang kegiatan-kegiatan yang perlu disempurnakan lagi. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Iya. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sempurnakan lagi. Iya. Lalu bagaimana perasaannya Pak kemarin selama melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas? Perasaan saya cukup gugup ya, karena saya kurang terbiasa ditonton oleh diobservasi oleh guru. Iya Pak ya. Iya. Berikutnya nih Pak, bisa Bapak ceritakan kembali proses pembelajaran di dalam kelas kemarin Pak? Iya baik. Kemarin saya melakukan pembelajaran materinya IPAS menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada berdiferensiasi konten dan berdiferensi proses. Baik, jadi menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Iya. Ada konten, ada Iya. prosesnya gitu ya. Iya. Kemudian untuk model pembelajarannya Pak? Model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Baik Pak, menggunakan pembelajaran PBL tentunya sudah terlaksana semua ya Pak ya. Iya, Dari baik. sintak-sintaknya sudah saya catat terlihat ada. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait hambatan dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi Pak? Ya, ada beberapa sih, terutama penggunaan media pembelajaran yang saya rasa masih kurang aman ya untuk siswa.
kita masih menggunakan apa kemarin tuh Api api ya, Iya, api. betul. Iya, saya juga melihat kemarin kita mempraktek ya Pak ya, Iya. menggunakan api dan lain sebagainya yang tentunya itu sangat berbahaya untuk murid ya. Iya. Itu perlu pendampingan khusus gitu ya. Iya, betul. Selain dari medianya Pak, hambatan dari siswanya apa lagi ya? Ada beberapa sih kayak siswa kurang kurang bisa mengutarakan pendapatnya, masih ketergantungan lah dengan guru, masih malu-malu untuk mengutarakan pendapat. Alasannya apa sih Pak kok mereka bisa kurang aktif dalam pembelajaran? Mungkin saya kurang bisa memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat juga, sehingga siswa merasa pembelajaran ini masih tergantung dengan saya. Terkait hambatan tadi Pak yang sudah Bapak utarakan, solusi seperti apa yang Bapak ingin lakukan selanjutnya? Ya, mungkin pembelajaran selanjutnya saya akan lebih memfokuskan pada kegiatan yang terfokus pada murid, sehingga murid bisa aktif di dalam pembelajaran, sehingga dia bisa berpendapat sendiri dan bisa mencari jawaban juga. Baik, wah luar biasa sekali ya Pak ya strategi yang Bapak lakukan. Kemudian nih Pak, Bapak sudah mengumpulkan beberapa solusi. Kapan nih Bapak mulai menerapkan memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan melakukan perbaikan dan langsung melaksanakannya. Baik, di pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Kemudian dukungan yang seperti apa yang Bapak perlukan dan dukungan dari pihak mana saja yang Bapak perlukan Pak? Saya memerlukan dukungan dari ketersediaannya media pembelajaran yang aman. Kemudian memerlukan juga dari dukungan dari kepala sekolah selaku pemangku kepentingan, serta dari guru-guru lain agar bisa mencari pendapat lah, mencari solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi di kelas. Iya, baik Pak, semoga di pertemuan selanjutnya terlaksana dengan baik ya Pak ya pembelajarannya. Iya. Dan luar biasa sekali cara atau solusi yang Bapak utarakan tadi. Memang catatan saya di selama observasi sudah tampak semua ya Pak ya, mulai dari menyampaikan tujuan pembelajaran, ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten dan prosesnya, sintaknya juga sudah terlihat, kemudian hambatannya sudah disampaikan dan solusinya juga sudah luar biasa bagus ya Pak ya. Dan saya harapkan solusi yang Bapak sampaikan ini membantu di pembelajaran selanjutnya ya Pak ya, dan bisa lebih positif untuk mendukung potensi siswa dan berpihak kepada siswa tentunya ya Pak ya, dan memaksimalkannya. Nah mungkin Pak pertanyaan saya cukup itu saja terkait pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Edi atas waktunya dan sudah ketersediaannya membantu saya dalam melaksanakan aksi nyata saya di coaching untuk supervisi akademik ini. Untuk terakhir kalinya bisa ada yang mau Bapak sampaikan lagi? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah membantu saya. Baik. Sekiranya cukup sampai di sini dulu percakapan pasca observasi saya bersama Bapak Muhammad Edi Anhari dan ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Rifah Radiati. Terima kasih telah menyaksikan pasca observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.